Halo semuanya, terima kasih telah mampir dan nonton channel ini. Sekarang kita akan mereview manhwa solo leveling dari chapter 76 sampai 78, langsung saja tidak usah lama-lama. Chapter ini dibuka dengan memperlihatkan Jinho yang sedang menunggu seseorang. Ternyata seseorang itu adalah Hyung Nim, yaitu Sung Jinwo, yang dimana dia akan membahas tentang guild yang akan mereka rawat, dan dia khawatir jika Sung Jinwo tidak akan menerima tawarannya. Sung Jinwo pun datang, dan disapa oleh Jinho. Jinho pun menanyakan tentang bajunya, kenapa sampai sekotor itu. Dijawablah sama Sung Jinwo bahwa dia baru saja masuk dungeon. Jinho pun mengira Sung Jinwo sedang latihan di dalam dungeon, tapi ternyata tidak. Dan dia masih sempat-sempatnya mengaguminya, karena di waktu luangnya dia masih saja latihan. Mereka berdua pun mulai membahas tentang guild tersebut. Dan Jinho menceritakan pembahasan dia dengan ayahnya tentang guild. Jinho juga mengatakan laki-laki yang pernah Sung Jinwo tolong di dalam Red Gate itu ada di waktu mereka membahas guild dan menceritakan semua tentang kejadian di waktu Red Gate itu. Sung Jinwo pun menanyakannya ulang tentang laki-laki yang Sung Jinwo selamatkan itu, yang bernama Myung Hwan, karena dia muncul di tengah-tengah pembicaraan Jinho dengan ayahnya dan menceritakan kejadian di Red Gate tersebut, sampai-sampai dia menceritakan di mana Sung Jinwo menyelamatkan anggota Guild White Tiger waktu kejadian itu. Tapi Myung Hwan tidak bermaksud memotong pembicaraan mereka berdua, melainkan Myung Hwan itu diundang oleh ayahnya Jinho untuk datang. Sung Jinwo pun berkata dalam hati, orang itu mengatakan yang seharusnya tidak boleh dikatakan, karena waktu itu mereka bertiga sudah berjanji tidak akan menceritakannya. Sung Jinwo pun menanyakan apakah kedatangan dia di sini untuk menjadi Master Guild di Guild Yojin. Jinho pun dengan suara tegas lalu mengatakan, semuanya aku serahkan ke Hyung Nim, dan tidak perlu ada lagi untuk mengkhawatirkan tentang ini. Sung Jinwo pun tidak menerima tawarannya, dikarenakan dia ingin membuat guildnya sendiri. Jinho pun kaget dengan keputusan Sung Jinwo itu. Scene berpindah di gedung Guild Hunter. Sun Ki-hon pun menceritakan bahwa Sung Jinwo ada di dalam raid mereka, dan Choi Jong-in kaget karena Sung Jinwo kerja di bagian penambang dan juga pembawa barang di tim Guild Hunter. Sun Ki-hon pun mengatakan lagi, bahwa dia tidak paham apa tujuan dari Sung Jinwo, dan dia juga pasti yakin Sung Jinwo melakukan ini tidak ingin mengganggu raid mereka. Sun Ki-hon melanjutkannya, tapi karena bos dungeon lebih kuat dari mereka makanya Sung Jinwo pun tidak mau dia harus bantu, biarpun dia masuk ke dungeon cuman ingin jadi pembawa barang kami. Tapi ada betulnya juga kalau tidak ada Sung Jinwo juga mereka juga akan mati di tangan bos dungeon itu. Choi Jong-in pun masih tidak percaya kalau dia pernah bantu Guild White Tiger, dan sekarang malah Guild Hunter mereka. Choi Jong-in juga masih bertanya-tanya, karena Sung Jinwo bisa mensummon banyak makhluk, ditambah lagi kekuatan Sung Jinwo itu hunter tipe assassin, dan dia juga bisa menjadikan musuhnya sebagai makhluk summonnya. Choi Jong-in pun menanyakan kalau memang Sung Jinwo itu kuat seperti apa yang Sun Ki-hon katakan. Kalau dibandingkan dengan Choi Jong-in dengan Sung Jinwo mana yang lebih kuat, Sun Ki-hon pun menjelaskannya sambil menjawab, bahwa di dalam sebuah raid pasti ada kelemahannya, maka dari itu kelemahan akan tertutup oleh orang yang berperan atau mewakili untuk menutup itu semuanya. Dia melanjutkannya, dan ada tiga yang selalu menutup itu semuanya. Ketiga dari itu adalah penyerang, pelindung, dan pendukung. Kalau tanpa ketiga itu tim akan berbahaya, dan kelemahan dari anggota tim juga pasti akan tertutup dengan ketiga itu dan itulah prinsip yang dipegang guild mereka. Tapi bagi Sung Jinwo ketiga itu tidak ada di dirinya, dan dia berada di luar dari ketiga itu. Sun Ki-hon pun bertanya, apakah ketua master bisa menyelesaikan dungeon rank A yang berbahaya dari dungeon rank A yang lainnya sendirian? Dan terlihat Choi Jong-in terkejut dengan pertanyaan itu. Karena Sun Ki-hon melihat langsung bahwa Sung Jinwo menyelesaikan dungeon rank A sendirian makanya dia bertanya seperti itu. Choi Jong-in pun menjawab bahwa itu tidak mungkin bagi dirinya, karena dia juga tidak akan mampu untuk menyelesaikan dungeon rank A yang berbahaya sendirian. Karena biarpun kau sekuat bagaimana tapi kalau sudah dikepung oleh monster-monster maka akan susah bagi mereka untuk bertarung jika dikepung seperti itu. Choi Jong-in pun berkata, julukan dia sebagai prajurit terhebat akan ditertawakan oleh Sung Jinwo. Sung Jinwo juga sudah pernah berkata demikian di chapter sebelumnya, kalau julukan sebagai prajurit terhebat itu lebih pantas atau lebih cocok untuk Sung Jinwo. Sun Ki-hon berkata bahwa dia tidak ada hak untuk merekrut orang untuk jadi anggota mereka. Maka dari itu Sun Ki-hon menyuruh ketua guild mereka yaitu Choi Jong-in untuk merekrut Sung Jinwo ke guild hunter mereka, dan dibalas oleh Choi Jong-in bahwa dia akan usahakan untuk merekrutnya. Scene berpindah di depan gedung asosiasi. Di depan gedung telah banyak berkumpulnya para wartawan. Dikarenakan ada seseorang yang ingin mengukur ulang ranknya makanya mereka berkumpul di depan gedung itu. Dan ternyata seseorang itu adalah Lee Min Sung,
para wartawan berkumpul itu dikarenakan Lee Min-sung akan datang di gedung asosiasi itu, makanya mereka berkumpul untuk menyambutnya. Terlihat di situ staf Lee Min-sung memberikan judulnya untuk berita besok, dan dia bertanya bagaimana menurut Lee Min-sung. Lee Min-sung pun membacanya yang berisi, Lee Min-sung pria yang punya segalanya. Sekarang dia mendapatkan kekuatan di luar nalar manusia. Dia mengatakan terlalu berlebihan, tapi untuk sekarang cukup lumayan. 2 mobil baru saja datang dan tidak diketahui siapakah mereka itu. Orang-orang di situ pun bertanya-tanya siapakah yang datang itu, dan ternyata yang datang adalah Baek Hyung dan Choi Jong-in. Baek Hyung pun bingung dikarenakan ada banyak wartawan hari ini dan di tempat ini sungguh ramai. Salah satu wartawan pun bertanya ke mereka tentang kedatangan mereka itu dikarenakan ingin merekrut Lee Min-sung. Dikarenakan Lee Min-sung baru saja selesai liburan, makanya mereka berpikir Lee Min-sung itu hunter yang kuat, makanya itu Baek Hyung dan Choi Jong-in sampai datang untuk merekrutnya. Lalu mereka juga bertanya rank apa yang akan didapatkan Lee Min-sung itu. Mereka juga meminta pendapat mereka tentang Lee Min-sung ini. Baek Hyung pun berkata dalam hati, apa mereka berkumpul di sini dikarenakan Lee Min-sung atau siapakah itu? Dan kenapa mereka sampai membuat media berkumpul di depan gedung asosiasi ini? Dia pun menjawab pertanyaan dari wartawan itu, bahwa kedatangan dia bukan untuk merekrutnya, tapi ada urusan lain. Choi Jong-in juga menjelaskannya ulang, bahwa Lee Min-sung sudah ada perjanjian dengan Guild Reaper, jadi kedatangan mereka berdua ke sini bukan karena dia, tapi ada urusan yang lain. Para wartawan pun kecewa mendengar jawaban dari mereka berdua. Baek Hyung pun berkata ke Choi Jong-in, bahwa dia mendengar Guild Hunter mendapat masalah besar. Dibalas oleh Choi Jong-in sambil meledek ke Baek Hyung, bahwa kalau dibandingkan dengan Guild White Tiger yang sudah kehilangan anggota rank A bukan masalah besar bagi Choi Jong-in. Dan di situ terlihat Baek Hyung kesal dan emosi mendengar balasan dari Choi Jong-in itu. Mereka berdua pun saling curhat, karena mereka berdua sudah ditolong oleh Sung Jin-woo, dan juga tanpa Sung Jin-woo anggota dari Guild Hunter sudah terbunuh. Choi Jong-in pun mengatakan ke Baek Hyung bahwa dia akan membawa Sung Jin-woo ke guild mereka. Tapi Baek Hyung dengan wajah emosi tidak terima kemudian mengatakan, bukannya guildku terlalu banyak kurang anggota dan aku berhak untuk merekrutnya untuk memperkuat guildku. Choi Jong-in pun dengan wajah yang emosi mengatakan, untuk apa kau merekrut hunter rank S? Apa kau berencana berperang di suatu tempat? Baek Hyung pun mengatakan, sejak kapan kau punya kewajiban untuk melarangku untuk merekrutnya? Seorang pun datang dan sempat kaget karena ada Choi Jong-in dan Baek Hyung di sini. Dan seorang itu adalah Lim Tae-gyu sebagai Master Guild Reaper. Dia mengira kedatangan mereka berdua ke sini untuk merekrut Lee Min-sung dan sampai mereka berdua bertengkar merebutnya. Mereka berdua pun dengan kesal lalu berkata dengan kompak, apa mau si brengsek ini? Kami tidak peduli dengan si Lee Min-sung, Lee Min-gyu atau siapalah itu. Lim Tae-gyu pun heran dengan tingkah mereka berdua. Beralih di dalam mobil, Lee Min-sung juga mengira kedatangan Choi Jong-in dan Baek Hyung itu untuk merekrutnya dan sampai meributkan dia. Tapi kenyataan tidak seperti itu. Salah satu anak buahnya mengatakan kalau wawancaranya akan mau dimulai dan mereka juga sudah siap jadi mereka akan mulai. Lalu dibalas oleh Lee Min-sung, iya kita akan mulai. Lee Min-sung pun keluar dari mobil dan disambut oleh wartawan yang ada di situ. Sung Jin-woo pun baru sampai di gedung asosiasi. Dan dia heran karena di depan gedung asosiasi ada banyak orang. Sung Jin-woo masih bertanya-tanya, dan dia khawatir apakah orang-orang di sini sudah mengetahui beritanya, tapi sepertinya tidak, karena mereka saja tidak menyadari keberadaan dia di situ. Tapi jika banyaknya wartawan di sini, apakah dia akan bisa masuk ke gedung asosiasi? Sung Jin-woo pun memaksa untuk masuk, tapi para wartawan yang di situ bertanya-tanya apa maunya Sung Jin-woo sampai lewat di wartawan yang banyak itu. Salah satu pengawal Lee Min-sung pun memarahinya sambil bertanya-tanya siapa Sung Jin-woo ini dan apakah Sung Jin-woo ini orang dari asosiasi. Pengawal itu pun mengatakan, apakah kau tidak lihat banyaknya wartawan-wartawan di sini? Pengawal Lee Min-sung pun melarangnya untuk masuk ke dalam seenaknya. Tapi Sung Jin-woo menjawab bahwa dia ingin masuk itu karena ada urusan sama asosiasi jadi dia akan masuk. Tapi pengawal Lee Min-sung melarangnya untuk masuk dan menyuruh Sung Jin-woo untuk pulang. Lee Min-sung pun berkata dalam hati tentang pengawalnya itu, seharusnya dia lebih peka dan cepat-cepat usir orang seperti dia itu. Pengawalnya pun berkata Sung Jin-woo bahwa dia tidak boleh lewat sini dan dia menyuruh Sung Jin-woo untuk pergi. Seseorang pun datang dan berkata, kalian mencoba untuk mengusir atas perintah siapa? Mereka berdua kaget dengan seseorang yang datang itu. Dan ternyata seseorang itu adalah ketua Go Gun-hye, lalu dia berkata, dia itu adalah tamu kami jadi jangan kau mengusirnya. Ketua Go Gun-hye pun melanjutkannya, Tuan Lee Min-sung pasti tahu siapa yang mengizinkan kau untuk di sini. Lee Min-sung pun menjawab tentu saja.
Ketua Gogun He pun langsung mengantar Sung Jinwo ke ruangan pengukuran ulang dan langsung meninggalkan Lee Min Sung di situ. Lee Min Sung pun kesal dengan Sung Jinwo karena dia menghancurkan acaranya itu dan para wartawan pun bertanya-tanya tentang laki-laki tadi yaitu Sung Jinwo, karena secara langsung Ketua Gogun He yang mengantarnya langsung ke dalam. Lee Min Sung pun menyuruh pengawalnya untuk mencari informasi tentang Sung Jinwo, dan pengawalnya pun berkata, "Baik," sambil terbata-bata. Lee Min Sung pun bingung bagaimana cara mengembalikan suasana ini, dan dia terpikirkan tentang rencana awalnya. Kemudian ia berkata bahwa akan membicarakan tentang jadwalnya hari ini. Tapi ketika ia mau masuk ke dalam, Wo Jingchul dan anggotanya pun menghalang pintu masuk. Lee Min Sung pun bertanya-tanya dan berkata, "Ada apa ini?" Wo Jingchul pun berkata, bahwa ada hunter yang melakukan pengukuran ulang. Jadi tunggulah sampai jam 11 dan tidak boleh ada yang masuk ke dalam gedung. Lee Min Sung pun kaget. Dia pun melihat jam HP-nya dan masih kurang 30 menit lagi dan ia bertanya-tanya apakah orang yang masuk tadi dengan ketua itu yang akan melakukan pengukuran ulang. Lee Min Sung pun sempat tidak terima dengan keputusan itu, dia akan melakukan pengukuran ulang jam 11 jadi bagi dia ketua Wo Jingchul harus memahaminya. Dia pun sempat mengancam Wo Jingchul bahwa dia mengatakan ayahnya seorang wakil presiden arsitektur Yojing. Dia pun mengatakan ke Wo Jingchul, apakah kau bisa bertanggung jawab jika kau mengabaikanku di depan wartawan seperti ini? Wo Jingchul menjawab bahwa ia bisa. Lee Min Sung pun kaget dengan jawabannya itu. Lee Min Sung pun berteriak dan mengatakan, "Apa kau pikir siapa dirimu? Apa kau bilang hunter yang tadi itu lebih luar biasa dariku?" Wo Jingchul pun sambil membuka kacamatanya dan berkata, "Jika kau ingin aku menjawabnya." Dia melanjutkannya sambil memasang aura yang sangat kuat dan mengatakan, "Apa kau Tuan Lee Min Sung mau menanggung akibatnya?" Lee Min Sung pun kaget dan gemetar melihat Wo Jingchul mengeluarkan aura yang seperti itu. Scene berpindah di dalam gedung asosiasi. Di situ juga terlihat ada Choi Jong-in dan Baek Hyung. Gogun He mengatakan bahwa mereka berdua telah menunggumu 1 jam yang lalu. Dia melanjutkannya lagi bahwa Sung Jinwo adalah hunter rank S pertama yang muncul sejak 2 tahun yang lalu, dan mungkin Choi Jong-in agak gugup karena sudah pernah melihat kekuatanmu pertama kalinya. Staf asosiasi di situ pun menyapanya dan dibalas oleh Sung Jinwo. Staf itu pun menanyakan kemampuan apa yang dia miliki. Karena itu menentukan tipe rank S apa yang akan Sung Jinwo dapat. Sung Jinwo pun mengatakan dia bisa yang seperti ini, dan di situ terlihat dia mengeluarkan salah satu dari bayangannya. Staf dan ketua Gogun Hee pun kaget melihat bayangan itu. Terlihat di situ salah satu dari bayangannya yang mungkin setara dengan kekuatan rank B berdiri di depan Sung Jinwo. Staf di situ pun menanyakannya apa Sung bisa mengendalikan makhluk itu apa tidak. Gogun Hee pun menanyakan ke Sung Jinwo apa ini sudah kekuatan dia yang sepenuhnya. Sung Jinwo pun memasang muka datar dan berkata, "Karena ini sudah ada banyak yang lihat jadi aku tidak bisa bohong." Ditambah lagi dia akan mengeluarkan semuanya, termasuk juga High Orc yang baru saja dia dapatkan. Dia pun mengeluarkan pasukan bayangannya semua. Ketua Gogun Hee pun sangat kaget karena Sung Jinwo mengeluarkan aura sihir yang sangat besar. Termasuk juga Baek Hyung dan Choi Jong-in juga ikut kaget karena melihat pasukan bayangannya itu. Dan terlihat di situ pasukannya bayangannya yang tidak sedikit jumlahnya. Lalu dia berkata, dia bisa mensumen lebih dari 100 makhluk sumen. Staf itu pun sambil gemetar lalu tidak percaya karena Sung Jinwo bisa mensumen makhluk lebih dari 100, dan itu tidak mungkin bagi dia. Baek Hyung pun dengan memasang muka yang serius berkata, apakah energi sihir yang kuat ini berasal dari Sung Jinwo, dan dia lebih kuat dari sebelum aku bertemu dengannya. Bahkan dia mengatakan dia jauh lebih kuat dan kekuatannya ada di atasnya. Mereka berdua pun menghampiri Sung Jinwo ketika keluar dari ruangan itu, dan di situ juga terlihat kartu rank S-nya yang telah dia dapatkan. Baek Hyung pun meminta waktunya sebentar, tapi Sung Jinwo membalasnya bahwa dia sudah ada sesuatu yang pengen dia lakukan. Choi Jong-in pun mengatakan ke Sung Jinwo, kau mau keluar lewat situ? Bahkan Baek Hyung pun mengatakan jika dia itu Sung Jinwo maka dia tidak akan lewat situ. Sung Jinwo pun mengira mereka berdua mau membujuk dia untuk masuk ke guild mereka, jadi kalau Sung Jinwo pergi maka dia akan menyesalinya. Tapi ketika dia baru saja keluar dari pintu keluar, dia pun kaget melihat puluhan kamera yang menyambutnya itu. Sampai-sampai dia tidak percaya apa yang dia lihat itu. Dan dirinya pun masuk di dalam televisi. Scene berpindah di sekolah, di situ terlihat Song Yi memperlihatkan wajah Sung Jinwo yang sudah keluar di berita ke Jin Ah. Jin Ah adiknya Sung Jinwo pun bertanya-tanya, apa yang terjadi dan apa yang dilakukan oleh kakaknya itu. Beralih di depan gedung asosiasi, di mana ini terjadi di 10 menit sebelumnya, di situ Lee Min Sung yang sedang berbicara dengan gayanya di depan wartawan-wartawan yang ada di situ. Dia mengatakan,
Meski pengukuran ulangnya tidak berjalan dengan baik dan mendapatkan rank yang rendah, tapi tetap dia akan bertarung melawan monster dan akan melindungi semua masyarakat sebagai seorang hunter. Para wartawan pun bertanya-tanya, karena Lee Min-sung akan pensiun dari bintangnya demi hunter tingkat rendah. Dia pun sangat bangga karena semua kamera tertuju ke dirinya, dan berkata, benar sekali, bahwa aku adalah bintang nomor 1 di Asia yang akan menyatakan pensiun. Para wartawan pun menanyakan, apakah dia akan tinggalkan seluruh apa yang dia dapat demi menjadi hunter yang rendah? Dia pun memperlihatkan wajah pembohongnya itu bahwa apa yang dia katakan sebelumnya itu cuma tipuan agar mendapatkan uang dari asuhan Guild Reaper saja, karena aslinya dia sudah mengukur ulang ranknya 2 tahun yang lalu dan yang dia dapatkan adalah peringkat rank A, jadi semua ini hanyalah kebohongan dia saja. Dan juga dia berkata sebelumnya bahwa dia akan melindungi warga hanyalah kebohongan, karena dia hanya melakukan ini untuk menutupi rumornya yang aneh itu. Tapi ketika baru saja dia mengatakan bahwa dia sudah membagi tugasnya dia dengan Master Guild Reaper, tiba-tiba ada pemberitahuan bahwa ada Hunter Rank S yang baru saja diumumkan. Satu-satu dari wartawan itu mendapatkan informasi dari rekan-rekan mereka bahwa asosiasi baru saja mengumumkan ada Hunter yang mendapatkan rank S-nya. Dan Hunter yang diumumkan ini adalah Hunter Rank S ke-10 yang terbaik di Korea. Terlihat di situ Lee Min-sung tersenyum dengan lebar karena dia pikir wartawan masih menyorotinya. Lalu terlihat di situ juga Sung Jinwoo yang sudah mendapatkan rank S-nya dan telah mendapat pemberitahuan oleh asosiasi bahwa dia adalah Hunter Rank S yang ke-10 di Korea. Para wartawan dengan mata yang menyala mulai terpikirkan orang yang mengukur ulang ranknya hari ini, karena tadi pagi ruang pengukuran ulang sedang ditutup, dan bukan karena Hunter Lee Min-sung. Para wartawan pun mulai melewati Lee Min-sung dan tidak memperdulikannya, karena ini kesempatan bagi mereka untuk melaporkan di berita bahwa ada Hunter Rank S ke-10 di Korea. Wong Jingchul dan anggotanya pun siap-siap menjaga pintu masuk karena diserbu dengan para wartawan itu. Para wartawan pun ingin masuk ke dalam tapi dihadang oleh timnya Wong Jingchul, dan wartawan juga menanyakan Hunter Rank S-nya di mana. Mereka juga kesal karena dari asosiasi tidak memberitahukan tentang hal ini. Lee Min-sung pun terlihat kesian karena di saat-saat harinya ini malah muncul Hunter Rank S baru hari ini. Ketika dia memanggil salah satu wartawan di situ, malah wartawan itu mengatakan bahwa dia akan menghubunginya nanti. Dia pun diberitahukan bahwa Hunter Rank S ini yaitu Sung Jinwoo yang awalnya adalah Hunter Rank E dan seketika naik di Hunter Rank S. Lee Min-sung pun terlihat kebingungan dan terlihat kasihan karena para wartawan itu sudah tidak memperdulikannya lagi. Beralih di waktu sekarang, di mana di situ terlihat Sung Jinwoo yang sudah disoroti oleh banyaknya kamera-kamera di situ. Dia pun kaget dan wajahnya sampai masuk dalam televisi. Scene berpindah di penambang Guild Hunter, di mana di situ mereka juga melihat beritanya Sung Jinwoo. Laki-laki yang pernah ditatap oleh Sung Jinwoo dengan aura yang tajam itu pun kesal dan dia pengen lihat Sung Jinwoo telah melakukan kejahatan apa. Ketua tim penambang dan salah satu penambang pun menatapnya dengan kesal karena laki-laki itu mengatakan seperti itu. Mereka pun mulai berkumpul untuk melihat berita Sung Jinwoo hari ini. Laki-laki itu masih saja mengatakan kalau Sung Jinwoo melakukan suatu kejahatan makanya dia sampai masuk berita. Tapi ketika melihat berita di situ terlihat berita memberitahukan bahwa telah muncul Hunter Rank S ke-10 di Korea yaitu Sung Jinwoo baru saja. Mereka pun menatap laki-laki itu dengan wajah yang kesal karena sudah mengatakan tentang Sung Jinwoo yang tak sebenarnya. Laki-laki itu terlihat berkeringat dan sampai pucat karena sudah berkata tentang Sung Jinwoo yang aneh-aneh. Orang-orang Korea pun mulai melihat berita tentang Sung Jinwoo sebagai Hunter Rank S yang ke-10. Termasuk juga di tempat pelatihan Song Chi-yul melihat beritanya Sung Jinwoo sebagai Hunter Rank S. Scene berpindah di kediaman ayahnya Jin Oh. Di situ terlihat ayahnya Jin Ho melihat berita tentang Sung Jinwoo sebagai Hunter Rank S tipe penyihir yang ke-10 di Korea. Di situ juga terlihat ada Jin Ho yang sedang berbicara dengan ayahnya. Ayahnya menanyakan apa Jin Ho berhasil membawa Sung Jinwoo di guild mereka. Tapi Jin Ho mengatakan bahwa dia tidak berhasil membawa Sung Jinwoo ke guild mereka. Karena Sung Jinwoo sudah memutuskan untuk membuat guildnya sendiri. Dan juga menawarkan Jin Ho sebagai wakil master di guild Sung Jinwoo. Ayahnya Jin Ho pun terkejut mendengar perkataan anaknya itu. Dia pun hanya tersenyum saja. Ayahnya pun menanyakan kenapa sampai guild ini dibuat. Jin Ho pun menjawab bahwa guild ini dibuat demi uang. Tapi ayahnya mengatakan dia membuat guild ini bukan untuk uang karena dia tidak mungkin buat guild ini hanya untuk uang yang sedikit ini. Jin Ho pun bertanya, lalu untuk apa? Ayahnya pun menjawab bahwa tujuan dari terciptanya guild ini hanya untuk melindungi mereka saja. Dia melanjutkannya, bahwa pengaruh hunter dan kekuatan terus-menerus berkembang dan juga ada kasus yang dimana satu hunter setara dengan suatu negara. Bahkan ada yang dijuluki hunter terkuat yang melampaui hunter rank S dan berada di level negara.
Di suatu seperti itu kau tidak akan sanggup meminta perlindungan ke hukum jika mereka membuat suatu masalah, karena bagi mereka itu tidak mungkin. Makanya dari itu ayahnya Jinho menciptakan guild ini untuk mengumpulkan hunter-hunter yang bisa dipercaya dan tidak tertarik sama uang ataupun dirinya saja. Ayahnya Jinho pun mengatakan ke Jinho bahwa dia sudah mulai paham. Dan dia berkata ke Jinho bahwa dia sudah lulus untuk mendapatkan guild ini. Dan ayahnya pun akan menyerahkan guild Yojin kepada Jinho. Ayahnya juga menyuruh jika Jinho sudah mengembangkan guild Yojin maka kumpulkan hunter-hunter yang terpercaya dan bisa diandalkan, karena mereka lebih bernilai daripada apapun baik itu harta sekalipun. Jinho pun mengucapkan terima kasih ke ayahnya, dan berkata bahwa dia tidak akan berpikir bisa melakukannya. Ayahnya pun terkejut mendengar itu. Jinho melanjutkannya, aku akan bergabung dengan guildnya Sung Jinwo. Jinho lebih memilih guildnya Sung Jinwo daripada guild ayahnya. Scene berpindah di gedung asosiasi. Di situ banyak wartawan yang sedang menyoroti Sung Jinwo, dan dia bingung karena wartawan lebih memilih mengambil fotonya daripada Lee Min Sung. Salah satu dari wartawan dengan polosnya mengatakan bahwa Sung Jinwo itu bekerja di bagian asosiasi, karena bagi mereka tidak mungkin dia mendapatkan rank S, karena pada awalnya Sung Jinwo yang berada di rank E tiba-tiba sudah langsung naik ke rank S ke-10 di Korea. Baik Hyung pun memegang badannya dan berkata, kau akan lelah jika berurusan dengan mereka, jadi aku akan mengawalimu sampai ke tempatmu. Tapi tiba-tiba Sung Jinwo melakukan skillnya yang bergerak dengan sangat cepat. Dan tiba-tiba sudah ada di belakang para wartawan itu, dan dia berkata ke Baek Hyung bahwa dia akan baik-baik saja. Sambil Sung Jinwo menatapnya, mereka di situ pun kaget dan bertanya barusan tadi itu apa. Baek Hyung pun masih belum percaya, dan Choi Jong-in mengatakan, bagaimana hunter tipe penyihir mempunyai kecepatan yang seperti itu. Baek Hyung pun memasang aura yang besar lalu mengatakan tentang Sung Jinwo bahwa dia cepat, dan bahkan matanya pun tidak bisa mengikutinya. Dia pun melanjutkannya bahwa dia sudah tahu kalau Sung Jinwo itu kuat tapi bukan itu masalah baginya. Karena pergerakan dan energi sihirnya Sung Jinwo tadi di ruangan pengukuran itu dia lebih kuat dari sebelumnya yang ia temui. Dia juga mengatakan Sung Jinwo yang sekarang lebih kuat dari mereka berdua. Karena bagi dia itu tidak masuk akal, karena kebangkitan kedua Sung Jinwo itu sudah terjadi sejak lalu dan tidak masuk akal dia bisa bertambah kuat begitu saja. Dia pun memikirkan kalau Sung Jinwo kali ini bukan kebangkitan yang kedua. Tapi mungkin, Sung Jinwo adalah hunter yang terus-menerus berkembang dengan berjalannya waktu. Di situ terlihat aura yang dipancarkan oleh Sung Jinwo. Chapter ini pun selesai. Itulah review chapter 76-78. Jika ingin updatean chapter selanjutnya, ikutin terus agar tidak ketinggalan updatean selanjutnya.